Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Ikhlas dinikahi pemulung. Sebulan menikah, janda ini syok temukan rahasia suaminya. Tak disangka, takdir merupakan sebuah rahasia paling besar dalam hidup manusia yang sangat sulit untuk ditebak. Hidup, mati, bahagia, dan bersedih seringkali begitu cepat saja dan tidak pasti kapannya. Seperti hidup wanita ini yang begitu menginspirasi. Buah kesabaran, kebaikan memang senantiasa membekas dan berbalas. Dilansir dari Pikpo, seorang wanita baru saja menjadi janda usai bercerai dari suaminya dengan membawa anak berusia 6 tahun. Amai namanya, berusia 29 tahun, dan begitu cantik walau ia hanya buruh pabrik. Ia mengontrak di suatu kawasan kumuh dekat dengan rumah ibunya. Setiap bulannya, ia bekerja mendapatkan upah sekitar 7,8 juta. Dari upah itulah, ia bisa bertahan hidup, membayar kontrakan, makan, juga memberi ibunya uang. Setiap hari, Amai berangkat dan pulang kerja menggunakan mobil jemputan perusahaan. Karena tempat kerjanya cukup jauh dari rumah, maka Amai harus berjalan kaki sekitar 10 menit setiap harinya menuju titik penjemputan. Tahun lalu, saat Amai pulang kerja, di mana aku melewati sebuah tempat pengumpulan sampah dekat rumah, tiba-tiba saja kepala saya pusing. Ini mungkin karena badannya sedikit kurang fit beberapa hari ini. Badan Amai lemah tidak bergairah, ditambah lagi darahnya juga rendah. Sehingga tiba-tiba ia jatuh pingsan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu dilihat seorang pemulung yang kemudian memanggilkan taksi untuk mengantar Amai ke rumah sakit. Saat terbangun, Amai melihat pemulung itu duduk di samping ranjang saya sambil tersenyum. Dan tentu saja Amai terkejut dibuatnya. Kemudian setelah mengetahui apa yang terjadi, Amai sangat berterima kasih kepadanya. Saya merasa ia adalah orang baik. Saat kami mengobrol, ternyata ia juga tinggal di sekitar rumah saya dan berkata bahwa ia seorang karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Namun karena bertengkar dengan atasannya, akhirnya ia pun tidak bisa menahan emosinya dan mengajukan surat pengunduran diri. Sebagai wujud introspeksi dan melatih kesabaran diri dan menenangkan dirinya sejenak, ia pun menjadi seorang pengumpul sampah di sekitar pemukiman. Dia juga mengatakan bahwa ia telah memperhatikan Amai sejak lama, karena setiap harinya bisa melihat wanita itu berangkat dan pulang kerja saat ia memungut sampah. Jadi ia pun menganggap Amai sebagai orang yang dikenalnya. Karena itulah ia tidak bisa membiarkan Amai tergeletak di pinggir jalan begitu saja. Ia juga menuturkan bahwa ia telah bercerai dengan mantan istrinya dan anaknya sekarang dirawat orang tuanya. Dengan begitu, Amai dan pemulung itu pun semakin lama semakin akrab. Ditambah dengan kisah hidup keduanya yang hampir sama, yaitu bercerai dengan mantan pasangan hidup masing-masing. Maka topik pembicaraan keduanya pun semakin mendalam dari hari ke hari. Kurang dari 6 bulan, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius atau pacaran. Singkat cerita, 6 bulan berikutnya kami pun menikah. Setelah menikah, ia memperlakukan saya begitu baik. Ia juga tidak lagi memungut sampah, mulai membangun usaha kecil-kecilan. Demikianlah kami pun hidup bahagia. Namun bulan lalu, tiba-tiba saja ia berkata kepadaku, "Istriku, kamu tahu kenapa saya ingin menikahimu?" Aku bilang, "Tidak tahu." Karena kamu orang yang sederhana,
tidak banyak menuntut, dan bisa bersyukur. Ya, saya memang begitu. Saya lebih menyukai hidup yang sederhana. Asalkan bisa merasakan bahagia setiap hari, itu sudah cukup bagiku, jawabnya. Mantan suami saya adalah orang yang begitu fokus pada bisnisnya. Akhirnya lama-kelamaan, ia pun mulai mengabaikan saya dan berubah menjadi suami yang otoriter. Tapi berbeda denganmu. Meskipun kamu miskin, tapi kamu begitu baik dan perhatian padaku. Hidup bersamamu begitu menyenangkan, lanjutku. Setelah mendengar saya selesai berbicara, ia pun menatap mataku dan menghela nafas kemudian berkata, "Kita bisa bersama itu adalah suratan takdir. Namun sejujurnya, saya menyembunyikan beberapa keadaanku darimu. Kuharap kamu tidak membenciku." "Memangnya apa yang kamu sembunyikan?" tanyaku. Ia menceritakan bahwa dulunya ia adalah seorang pengusaha, yaitu semacam bisnis real estate. Namun mantan istrinya punya kepribadian yang buruk. Seorang wanita yang gila harta. Saat bisnisnya mulai maju dan berkembang, ia mengkhianatinya. Ia bersekongkol dengan selingkuhannya, menguras uang perusahaannya, hingga perusahaannya jatuh bangkrut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menceraikan mantan istrinya itu. Sekarang, meskipun ia sudah tidak memiliki harta apa-apa lagi, namun ia masih punya sebuah villa di pinggir kota. Villa yang bisa ditempati untuk masa tua nanti. Tadinya ia berniat menyembunyikan masalah ini dari saya seumur hidupnya. Namun saat ia melihat bahwa saya tidak pernah mempersalahkan status sosialnya, bahkan tulus dan sepenuh hati menerima keadaan saya sebagai seorang pemulung, akhirnya ia pun tidak tega lagi untuk menyembunyikan hal ini pada saya. Saat mendengar penjelasannya, mataku pun mulai berkaca-kaca dan menangis terisak. Saya merasa bangga dan beruntung mendapatkan sosok pria atau suami yang pernah sukses ini. Saya tidak mementingkan seberapa kaya harta yang pernah dimiliki seorang pria, tapi saya lebih peduli dengan ketulusan seseorang. Mengingat kehidupan saya dengan suami pertama yang begitu hampa. Namun sekarang saya telah menemukan seseorang yang dapat mendampingi saya seumur hidup. Bukanlah uang dan hartanya yang menarik perhatian saya, namun ketulusan hatinya. Saya berharap agar pernikahan kami yang baru seumur jagung ini akan bahagia selamanya. Dan suami saya yang sekarang ini akan selalu hidup dalam kesederhanaan, seperti apa yang saya dambakan selama ini. Wallahu a'lam bishawab.